Gue disiram pakai air nggak tahu bau banget. Yang dibercandain juga kalau misalnya nggak suka mending bilang aja. Gue bohong, gue ngomongin orang. Kedengeran sama guru BK gue. Bokap lu tuh meninggal pas gue UN. Jangan jadikan patokan lu nggak bisa begini-begini nih. Ya orang lain tuh harus memahami itu, jangan. Namun lu mau berubah, lu mau apa, bakal ada orang tuh yang itu pasti bakal ada. Pas SMP ini gue emang 3 kali pindah sekolah nih. Jadi sekolah gue tuh benar-benar 3 kali lah. Yang tengah-tengah itu gue sebut aja B, sekolah B. Nah, sekolah B ini sebenarnya gue tidak mau yang namanya masuk situ, tapi dipaksa sama orang tua suruh masuk situ. Akhirnya ya udah gue nggak jadi. Kayak ya udah gue jalanin aja deh gitu kan. Bukan. Bumi Putra. Kan B. Bukan A. Oh, disebutin juga. Gua editnya susah. Nah, yang B ini gua tuh bener-bener ya ngerasa dibully abis-habisan di sini karena secara fisik ada, secara mental juga ada di situ dibulinya. Kalau yang fisik gue disiram pakai air nggak tahu bau banget sampai ya kalau gue bisa bilang ke gurunya bilang kayak dia cuma bercanda doang kok gitu, kayak enak banget tuh ngomong gue dibercandain gitu loh. Padahal gue disiram benar-benar sampai basah, sampai ditanya sama guru mata pelajaran yang pada saat itu, dia bilang, kamu kenapa? Kok basah banget? Gue cuma alasan doang. Ya bu, tadi saya cuci tangan keciprat. Padahal itu Kecipratnya banyak kayak bu nanti. padahal juga disiram pakai air gitu. Tapi air lu nggak tahu kan airnya Nggak tahu. kan? Kalau gue Bau. tahu airnya. Gue waktu pas ulang tahun di SMA nih, gue siapnya air kencing lu tau gak? Nggak normal ya sih lu. Biar aku jangan banget deh. Iya itu air kencing tapi bercandaan. Abang terima kayak bercanda. Ya gua terima aja soalnya kalau di SMA gua tuh kalau bercanda tuh emang bener-bener gila. Jadi kayak misalkan nih, maaf ya yang yatim atau apa segala Iya, macam. Maksud lu apa? Aduh. Maksud lo apa? Ini gua Ngapain gini lagi? Ayo. Panggil bapak lu guys. Parah. Jangan, gua nggak ikutan gua. jadi bisa dikaitin sama yang lain gitu ya, parah. Jadi gua biasa aja. Nah, gua mau nambahin satu lagi nih, kalau misalkan lu tadi dibilang kan Elis soal bercanda mikir dulu, iya ada benarnya. Tapi sama satu lagi, lihat dulu orangnya kayak gimana. Kalau orangnya bisa menerima, itu tidak masalah. Tapi kalau orangnya tidak terima ya jangan dilakuin lagi. Yang penting diomongin aja nggak sih, kalau misalnya yang dibercandain juga kalau misalnya nggak suka mending bilang aja. Jadi Iya. orangnya juga ngerti, oh ternyata dia nggak bisa gue gituin gitu. Ya, jadi kalau misalkan Jadi apalagi ngerti. kalau mau bercanda sama orang baru, ya orang mungkin ya Kayak mendingan gak usah deh kalau bercanda aja ya apa ya, mancing dulu lah. Kalau misalnya Iya. sering dibercanda gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Lanjut Ci, lanjut. Masih banyak sih sebenarnya cerita gue. Jadi dirangkum ya, aku rangkum. Jadi pada intinya pada saat itu gue emang fisiknya tuh makin gendut. Jadi pas SD itu masih mending gitu kan. Pas SMP ya benar, SMP itu benar-benar gue sampai 98 kilo. Itu gue makin gendut makanya disitulah gue dibully secara fisik dan mental. Dan di situ pun gue ngerasa ya udahlah, oke lah, gue mau apa lagi karena gue gak ada teman gitu loh. Gue ngerasa tuh kayak gue butuh karena apa kan gue juga anaknya lemot ya. Gue anaknya lemot jadi tidak bisa menyerap ilmu terlalu banyak gitu kan. Gue harus nanya juga, jadi gue butuh temen gitu kan untuk menanyakan itu. Nah pada saat itu ya udahlah, gue anggap dia tuh bercanda sama gue. Tapi dengan cara liciknya gue tidak mau sekolah di situ lagi. Gue dibilang sama gue, tapi mbak gue masih maksa. Nah, tadinya tuh sebelum gue pindah ke sekolah B ini, gue tuh tadinya mau langsung homeschooling. Makanya kelas 9 itu gue langsung pindah homeschooling. Nah, pas kelas 8 itu benar-benar gue ya udahlah, gue nilainya gue jelek-jelekin, gue nggak belajar, ada ulangan bodo amat, remetnya bukan gue belajar malah tambah bagus, gue jelekin juga gitu loh. Nah, jadi biar Supaya gue nggak naik kelas gitu loh. Ada alasan. Iya, biar gue ada alasan kalau gue tidak mau sekolah di situ lagi gitu loh. Karena gue malu kalau gue nggak naik kelas gitu loh. Karena kan
gue beda setahun nih sama adik gue, ya kan? Harusnya gue lebih duluan dong, harusnya kan? Nggak mungkin gue setara sama Masa adik yang gue. tadinya beda setahun jadi satu sangka. Iya, ya kan? Akhirnya gue punya alasan untuk pindah lah ke homeschooling untuk mengejar kelas 9 ini gitu loh. Ya udah, akhirnya gue pindah homeschooling. Nah, di homeschooling itu gue mencoba untuk love myself. Terus kayak, ya udah deh, gue diet deh. Gue mau buktiin nih ke orang-orang yang udah bully gue. Kalau gue tuh bisa nih beda yang dari kalian ngomong nih. Gue bisa nih buktiin kalau gue tuh bisa kurus, gue bisa cantik, gue bilang. Akhirnya gue coba untuk mempermak diri, diet, olahraga gue tuh ekstrim banget sampai pernah gue saking Jumping. bukan bungee jumping, pernah tau gak? Gue sampai bener-bener pingsan, hampir mau pingsan pas lagi jalan karena gue sakit ekstrimnya. Temen lu juga ada gitu? Iya, sakit bener-bener ekstrim dan gue kayak gue mau kurus padahal gue pada saat itu gue udah kurus banget. Tapi gue ngeliat gue masih gendut. Nah itu, gue melihat saya tuh kayak enggak, di kaca gue masih gendut padahal orang bilang udah kurus banget sampai kayak kering banget, sampai udah bener-bener gila banget lah mukanya gitu. Tapi kan. nggak cuma lu doang kan, cewek-cewek lain juga kalau lihat Iya. kaca kan, mohon maaf ya nih para cewek-cewek, orang tuh pasti ngomong, cewek tuh pasti ngomong, iya anjing gue gendutan dah. Ya nggak sih nih pada cewek-cewek pernah Tapi merasa kadang gue gendut gue happy Karena lu udah love yourself lah. Iya. Udah ada karena gue kayak ya udahlah, kalau gue mau gendut mau apa ya udah nggak apa gitu I'm loh. so proud of Yang you. penting nggak usah yang terlalu over, yang nggak apa ya udah sedang-sedang aja gitu loh. Maksudnya kalau gendut lu suka dengan diri lu sendiri, oke. Yang penting lu love yourself gitu loh. Bukan terpaksa dengan orang lain. Mungkin gini loh, persepsi orang tuh kayak lu gendut, maksudnya orang tuh kalau dari positive thinkingnya ya, kalian harus diet, mungkin dietnya untuk kesehatan diri, bukan yang maksudnya gimana. Tapi ada juga kadang-kadang persepsi orang ngambilnya negatif gitu loh. Lu gendut, body shaming, body shaming lu anjir gitu kan, ada kan. Jadi emang kalau bisa dibilang kata-kata gendut itu sangat riskan untuk ngomongin ke orang lain. Mungkin kalau kita lu tuh kayaknya boleh nih sama kayak gue gym bareng yuk biar sehat aja gitu loh. Padahal kan itu salah satunya untuk bahasa baiknya, baik dari gendut, kata-kata gendut kan. Kata-kata tepat banget yang itu. Yang penting kalian bisa memilih kata-kata tepat untuk orang lain biar orang lain gak sakit hati sama kalian gitu loh. Dan kemarin gue juga baru dapet body shaming gara-gara gue upload di feed gue karena tugas dari itulah pipi kan, tugas terus pipi gue cabi banget ya kan, emang lagi cabian gitu lah, emang kayaknya lemak gue pindah ke pipi semua ya saya. Nah cek dulu pipi gue tuh sekarang pas gue take tuh kayak gila cabi banget, emang gue merasakan gitu. Tapi gue kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, ya gue gini apa adanya, gue seperti ini. Kalau kalian menerima ya udah syukur gitu, kalau tidak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada rugi di lu, nggak ada rugi di gue, karena gue suka sama diri gue yang cabi ini, kenapa nggak suka gitu kan. Udah love yourself katanya ya guys ya. Terus kayak kemarin tuh benar-benar sampai nih orang, kalau kamu nonton nih, lu lihat nih ya kan, sebetulnya dia rajin banget cuy, pakai fake account berkali-kali. Sebutin Gue udah blok, di aktifin fake account yang lainnya. Gue blok lagi. Inisial. naksir kali sama lu. Ini sekalian nyindir dikit aja. Inisial N. Ya buat lu yang N. Nathan. Bukan. Gak usah tebak-tebak. Nakal. Najong. Nadim. Nah, bukan. Nah, najis nanti jadi istri. Salah. Yang penting dia niat banget, saking niatnya dia kasih kayak buka fake account sampai 5 fake account dia ini, sampai gua blok diaktifin lagi buat ngebully gue. Begini blok gitu. Nah pas makanya dari situ gue langsung kayak gue butuh rehat nih 1 hari untuk gue ngeliat diri gue, untuk ya mental gue biar nggak kegoncang lagi lah. Untungnya gue udah punya basic yang namanya
dulu dibulinya abis-abisan gitu loh. Jadi sekarang tuh untuk mengatasi satu orang yang seperti itu untuk mengganggu mental gue kayak ya udah seujung jari doang gue tinggal sentil lewat gitu loh. Jadi kayak sekarang menurut gue mental health is for me menjadi teman sekarang, karena gue udah menerima apa adanya gue tidak melihat buruknya gue di sisi gue sendiri. Jadi gue kayak ya udahlah, gue terima apa adanya gue, bener-bener kayak gue gendut kayak gini, mau pipi gue cabi, mau gue hitam, mau gue putih, terserah gue, karena ini tubuh gue bukan tubuh lu gitu loh. Jadi suka hati gue dong ya kan, kenapa lu yang atur gitu loh. Kayak gitu aja sih. Oh udah, oke. Sekarang Dari- gue butuh cerita juga nggak nih? Iya dong. Jadi kalau gue tuh ceritanya sebenarnya bisa dibilang mental health gue ya lumayan jelek lah ya. Tapi tuh masalahnya tuh kalau Alicia beda, dia nggak ada salah tapi dia digituin. Kalau gue beda sama Alicia, gue digituin karena emang gue ada salah gitu. Itu sebenarnya malu sih gue ceritain, tapi nggak apa-apa. Karakter development aja. Emang lu ngakuin apa sampai lu merasa bersalah? Jadi mungkin buat kalian yang nonton, teman-teman SMP gue tahu. Jadi gue SMP di sekolah swasta belanja gitu kan. Nah sekolah ini itu guru di sana kan. Gue tuh pas SD gue kayak mikir. Terus di SD pas gue SD tuh gue ngerasa kayaknya gue ngerasa gue nggak punya temen nih. Kalau gue ada, tapi gue nggak bersyukur aja punya temen gitu. Terus habis itu gue di SD gue mikir lah kalau misalkan gue nanti SMP harus punya temen lah gitu. Terus gue cari teman, ada nih hari pertama gue langsung dapet teman nih, kayak gue langsung deket, gak langsung deket sih, maksudnya kayak gue ngerasa gue deket nih sama teman-teman satu kelas gue di SMP ini. Dan gue pas gue ngerasa gue kayak besar kepala lah, jadi kayak gue udah punya banyak temen nih, jadi gue ngelakuin apa aja pasti orang-orang tetap senang sama gue gitu. Gue ngelakuin apa, gue bohong, gue ngomongin orang, gue kayak sombong segala macam, gue nyolot. Terus 2 minggu setelahnya tuh kayak gue dijauhin gitu. Emang karena sifat gue sendiri. Suatu saat ada ceritanya gue ngejelekin temen gue nih, ngejelekin temen gue. Buat lu yang ngejelekin dulu, maaf banget, itu salah gue dulu. Gue sekarang udah gitu. Pokoknya tuh gue ngejelekin dia nih. Gue tuh ngejelekin dia biar gue bisa deket sama kakak kelas gue. Emang gue langsung deket ngobrol gitu. Tapi besoknya gue langsung di line, Fer maksud lu apa ngomongin begini? Gue langsung kayak wah anjir gitu kan. Bener aja terus gue kayak deg-degan kan, gue mikir wah hari Senin gue sekolah gimana nih, gue mikir gitu kan. Dan bener aja gue pas hari Senin gue datang pengen buka pintu kelas rasanya itu deg-degan banget. Bismillah pas gue buka dan bener aja gue langsung ledekin, weh ada Verina, gue diledekin gitu kan. Emang ya gimana sih, gue juga jadi kalian, gue kalau misalkan jadi temen gue juga, gue pasti bakal ngeledekin gue juga. Emang kan salah gue sendiri gitu kan ya. Gue langsung malu banget, gue diceng-cengin kan asli. Gue duduk tuh sampai kayak gini, kayak udah gue malu banget, muka gue merah. Terus teman-teman gue, ini mukanya merah, aduh panas, kayak gue sampai digituin, malu deh pokoknya gue bisa diceritain deh. Terus habis itu gue kayak digituin tuh selama seminggu lah ya. Hari Selasa aja gue langsung masuk. Tapi tuh gue emang hari Selasa emang ada acara, tapi tuh acaranya sebenarnya sore. Sebenarnya tuh gue bisa sekolah dulu, baru ikut acara, tapi kayak gue mau speak aja lah. Mah, aku mau ikut acara aja lah, gak mau sekolah, males banget sekolah. Padahal mah gue emang gak mau sekolah karena lagi digituin sama mereka gitu. Jatuhnya sih dibully enggak ya, karena ini masalah gue ngerasa gitu kan. Habis itu gue segala macam ini. Hari Rabu gue masuk lagi, gue deg-degan lagi. Tapi tuh lama-lama jadi kayak biasa gitu kan. Terus hari Jumat, guru gue masih ada teman sih masih. Tapi teman gue tuh sampai ngomong gini sama gue, Rina, maaf ya Rin, kalau misalkan lu ngomong sama gue nggak nyaut karena gue nggak mau dijauhin juga. Gue nyesek tapi kayak ya gak salah juga sih nyeseknya gitu. Nyeseknya gak salah juga sih dianya gitu kan. Habis itu teman gue nih baik nih, diomongin lah. Pokoknya entah nggak tahu kenapa caranya kedengeran sama guru BK gue gitu. Nah guru BK gue tuh, ya namanya juga guru BK kan, namanya guru pasti sayang lah sama anak muridnya. Terus gue dipanggil lah ke BK, emang kamu kenapa sih, ceritain dong. Nah gue ceritain semuanya segala macem. Tapi buat guru BK gue itu emang gitu, gue sayang banget sama guru BK gue. Nah habis itu gue diceritain, gue ngeceritain mereka gue kenapanya. Oh ya udah, kata guru gue, oh udah sekarang kamu minta maaf ya sama dia. Terus gue sama dia yang gue jagain ini, gue ketemu lah di suatu tempat berdua doang.
ini gue minta maaf ya, gue iri sama lu soalnya. Iya emang iya, gue jelekinnya karena gue iri. Gue ngeliatnya kayaknya dia kayak perfect banget lah bagi gue, makanya gue ngejelekin dia gitu. Tapi tuh aduh gue minta maaf banget ya sumpah buat lu. Itu tuh gue dulu pokoknya gue geli kalau bisa digantikan. Terus gue minta maaf, udah gue minta maaf, dan pas bener-bener gue minta maaf sama dia, teman-teman gue juga oke juga gitu loh. Karena kan kayak teman-teman yang lain tuh ikut-ikut aja lah, tapi sama aja sih. Karena emang salah gue juga. Terus habis itu gue udah ada teman lagi, gue deket sama teman-teman gue lagi di kelas. Tapi 3 minggu setelahnya gue gitu lagi. Gue ngelakuin kesalahan, tapi gue bukannya belajar, gue malah ngelakuin lagi. Gak usah ngegas Ngegas ya. Nah, gue mau nanya, lu dari tadi kan cerita lu dulu tukang bohong, segala macam. Jangan-jangan cerita lu tadi tuh semua bohong. Tanya teman-teman SMP buruan, tanya buruan. Jangan. Iya nggak guys? Tapi jujur kalau misalnya gue juga malu sih sebenarnya. Aduh. Yang sama dengerin komennya di bawah. Jangan. Oh jangan please. Enggak, pokoknya buat Kalau kalian. yang penasaran lihat komennya di bawah teman-teman Irina. Enggak, sumpah buat kalian. Gue bener-bener terus minta maaf kalau misalkan ada yang merasa gue sebut. Gue minta maaf buat itu emang karena gue masih bocor asli. Aduh, gue kalau misalkan ini gue ketemu gue yang dulu rasanya gue gitu rasanya kayak aduh gue benci banget. Tapi lu belajar kan dari kesalahan itu. Asli. Sekarang udah enggak kan? Terus lu menjadi diri lu yang sekarang kan. Nah. Sumpah, pokoknya kan gue sempet kan gak belajar dari kesalahan. Itu sempet berkali-kali, sampai teman sahabat gue di SMP tuh sampai ngelain gue, Derin, gue udah capek temenan sama lo. Oh itu udah, gue langsung kayak ya elah. Nah, kenapa gue bilang mental gue jadi rada karena itu tuh salah gue sendiri sih sebenarnya. Karena masalah gue itu, gue jadi kayak selalu mikir semua orang tuh kalau yang gue, jadi gini, gue kan pernah nyapa orang nih, gue nyapa dia nih, hey hai gitu. Terus dia nggak dengar gue, otomatis dia diem dong. Gue langsung mikir, dia nggak suka sama gue. Gue langsung mikir, kenapa nih? Gue langsung Overthinking, anjir. Terus gue langsung pas gue hi-in lagi, hai, oh dia nggak marah sama gue gitu. Dan nggak, kalau misalkan buat overthinking kayak sampai sekarang deh. Tapi ya udah mendikit lah ya, karena kan ya mendewasakan diri gitu. Terus karena itu gue jadi sempet kayak orang-orang mungkin gue nggak tahu sih, tapi kayak gue ngerasa orang-orang jadi sedikit gak mau malas gitu teman sama gue gitu loh. Bisa udah segala macam, tapi gue belajar. Terus gue akhirnya tuh tahu hal gue harusnya belajar dari kesalahan itu kan. Terus gue belajar dan alhamdulillah jadilah Punya temen kayak gitu. Jangan nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya gitu. Terus di SMA gue juga pernah sempat punya masalah juga SMA. Tapi kalau buat SMA gue nggak mau cerita. Kuliah alhamdulillah belum ada kan? Tapi bener. Jangan. Gue merasakan sendiri kalau misalkan kita udah diingetin sama temen nih kagak bisa berubah juga. Tuhan maksudnya Tuhan masing-masing Tuhan kita tuh pasti bakal ngingetin pakai caranya dia. Iya. Tapi jujur ya, gue ada rasa bersyukurnya juga loh. Gue sempet dijauhin dulu. Kalau misalkan suatu saat gue gak dijauhin kayak dulu, pasti gue sifat gue masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Beda. Pasti gue kayak sekarang. Karena kalau bisa dibilang yang kata Ronald tadi bilang, Tuhan tuh punya rencana atas kita gitu loh. Kalau di Kristen tuh kayak ngomong kayak Tuhan tuh punya rencana atas kita gitu kan. Jadi setiap rencana Tuhan tuh kita nggak bisa tebak. Dia bisa pakai orang lain untuk menjadi peringatan buat kita gitu, kayak bully ya mungkin atau apa gitu kan. Tapi mungkin dia bisa juga kasih ngeliat dari lu ntar sadar sendiri gitu, oh ternyata gue gitu ya, gitu selama ini gue gini, harusnya gue berubah ya dari dulu ya, harusnya itu. Pasti semua orang tuh pasti bisa berubah. Semua Tuhan gitu loh ya. Semua Tuhan gitu. Tapi gue tidak membenarkan bullying itu bagus ya. Tapi di sisinya juga ada sisi positifnya ya. Kalau lu nggak mau dibully kan jangan kayak gitu jadi orang. Itu tapi kadang dulu konteksnya apa? Iya. Soalnya kadang ngebully itu tanpa konteks sama sekali dibully ya, emang ada orang kayak gitu. Ada juga yang ekstrem banget gitu. Iya. Kalian ngerasa nggak sih sebenarnya nih? Kalau gue ya, karena gue sering liat nih orang dibully kan gue juga sekarang siapa sih? Kayak kebanyakan emang orang nggak suka dibully ya sama. Pasti nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka dibully. Oh my god, nggak lu. Aduh aku dibully. Oh my god, aku pengen dibully gitu kan. Gue tuh jadi sekarang ya, karena misalnya nih gue ketemu orang yang sifatnya kayak gue dulu.
dan otomatis nih orang ini nih nggak disukai nih sama orang nih. Gue tuh rasanya kan orang-orang kan kadang kayak aduh gue mager lah kenal sama dia gitu. Gue juga mager sih mager tapi kayak gue Prihatin. iya kayak gue pengen ngesel karena kayak gue ngeliat dia jadi kayak gue kayak ngeliat gue dulu gitu loh. Coba ya lu berubah gitu. Ya kalau misalnya dia cuma iya doang, ya udahlah nanti dia sendiri yang ngerasa Nanti. itu kayak gue dulu. Nanti juga bisa sadar Iya, sendiri. kadang-kadang kita bisa kasih tahu orang tapi belum tentu orang itu menerima. Iya. Kadang-kadang susah banget, kadang-kadang apalagi ada orang tuh yang keras kepala banget ya, yang susah banget nggak bisa dibilangin. Padahal kita udah ngomong baik-baik loh buat masa depannya dia loh kalau bisa dibilang. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh kayak rasanya ngapain sih lu curhatin ke gue, lu ngapain sih ceramain gue, lu lihat diri lu sendiri deh gitu loh. Kadang-kadang orang juga kayak saking batunya tuh kayak dengar kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Jadi kayak ya udah lu mau ngomong sepanjang apapun ke orang itu nggak bakalan orang itu juga nggak bakalan denger lu gitu loh selama itu kepala dia tuh batu gitu. Selama menurut dia masih bener, masih Itu pasti kalau itu fine udah aja. biarkan Tuhan lah ya. Iya. Ya Tuhan dan dia yang tahu. Iya. Yang Nanti dikasih jalannya pasti, dikasih jalannya pasti. Pasti ya. Kita ngomong kayak gini kan kita merasa diri kita paling sempurna. Iya, kita nggak suci, kita nggak sempurna, kita sama. Kita masih Tapi kita punya banyak pengalaman. kesalahan. Banyak banget. Untuk saat ini juga mungkin kita nggak sadar sama satu sama Iya. lain. Mungkin kita juga kadang-kadang kalau ngomong suka ceplos-ceplos. Jadi sampai mana tuh? Tadi kita kendala teknis ya. Mohon maaf. Tadi sampai mana? Yang penting pada intinya semua orang itu tidak bisa dirubah dengan satu omongan. Jadi dengan diri dia sendiri dan Ada kemauan jalan dari dia dari sendiri. kemauan dia sendiri dan jalan dari Tuhan sih sebenarnya untuk mengubah satu orang gitu kan. Jadi emang susah banget sih untuk topik kali ini, emang berat sebenarnya kalau untuk kita bahas karena simple ya. iya simple banget si topik ini tentang mental health, tapi sebenarnya berat untuk kita kayak kulik sampai ke dalam-dalamnya. Makanya mental health untuk sekarang benar-benar penting banget buat kita kan. Apalagi yang kita nih lagi SMA kan lagi Udah kuliah nih. Harus biar. Pokoknya tuh intinya nih, kayak gue mungkin beda ya sama lu. Maksudnya ya semua orang juga pasti beda lah mendapatkan masalah seperti itu. Tapi kayak gue ngerasa, gue ada. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa ada bangganya lah, karena kayak gue ada karakter development. Apa sih? Gue nggak ada jadi kayak Bahasa Indonesia. ada kayak peningkatan penemuan jati diri, bukan juga sih. Maksudnya kayak perubahan sikap, sifat, pikiran segala macem gitu. Dan sekarang ya gue bisa jadi gue sekarang gitu. Dan tapi sumpah karena masalah-masalah dulu gue jadi Lebih was-was. sama jadi lebih cepat belajar sih. Misalnya nih kayak gue ngeledekin dia, terus dia masuk Google langsung kayak oh iya berarti gue nggak boleh langsung kayak gue berusaha langsung cepet berubah di titik itu juga. Intinya untuk sekarang pembahasan yang ini benar-benar bisa dibilang susah-susah gampang untuk dipahami ya. Mungkin ya kalau orang bilang ya pasti ke semua dari kalian ya pernah ngerasain apa itu mental health ya, pasti nggak pernah nggak ada ya kan. Iya. Orang semua pasti ada gitu loh. Nggak mungkin hidupnya lurus-lurus terus, nggak mungkin. Ya, lurus-lurus ya, lurus ya. Tapi lu pada ngerasain nggak sih kalau nggak ada masalah tuh nggak hidup dong? Iya. Karena dari masalah itu kita bisa belajar. Tapi kalau kebanyakan masalah juga stres. Iya, enggak itu kan Masalah. Tapi masalah yang kita dapat itu tidak bakal melebihi dari kemampuan kita gitu Ya, loh. sebenarnya Jadi pasti pasti kita ada bisa batasnya lewatin. dari kemampuan kita. Jadi masalah kita pasti kita bisa lewatin gitu loh. Apa guys? Jadi perempuan atau manusia emang gak sempurna kok. jadi emang iya benar kata Betty, nggak semua makhluk tidak ada yang sempurna gitu loh. Kadang-kadang kalau lu bisa lihat ya ini bukan yang bisa kalau kadang-kadang kayak binatang deh kalau kita bisa bilang ya, binatang lahir cacat tidak sempurna tapi ternyata dia bisa apa? Bisa mencari makan sendiri dan segala macam, dia bisa lari loh. Lu kadang-kadang lihat gak sih kayak binatang anjing lah gitu lah, gugup kan ngomong kan kata kasar ya. Gugup ya kan, dogi itu kakinya pincang tapi dia bisa lari kenceng banget ya kan. Tidak sempurnanya orang tapi dia punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Jadi bisa kita pelajarin juga, bisa kita kulik juga apa yang menjadi kelebihan kita gitu loh. Jadi pembahasan ini emang benar-benar susah dan capek juga sih sebenarnya kalau untuk dibahas
mohon maaf sebelumnya tadi sempat sedikit karena ada masalah teknis. Oke, kita lanjut aja. Nih kita kayaknya kurang di bagian sini, kayak kurang cerita deh pengalamannya deh. Coba ceritain lagi dong. Bagian Ayo. Dari mana? ini deh, dari ini deh, dari ini. Bagian mana? Di bagian sini ini. Bagian Namanya sini. nih. Ini. Yang pakai topi. Ini. Pakai topi. Bisa ya? Iya, cerita yuk, ini yuk. Jadi aku ya. Ya, sip. Oke, nungguin nih. Aku pernah dapat pengalaman yang emang itu tuh sebetulnya terkait dengan kesehatan mental, tapi karena aku masih kecil, jadi aku nggak nyadar kalau misalnya, oh iya ya saat itu mental aku terganggu sampai dampaknya itu ke saat ini gitu. Jadi tuh lingkungan aku emang apa ya, sama pendidikan itu emang apa ya, bisa dibilang tuh kayak tinggi gitu. Maksudnya kayak lingkungan teman-teman aku pas zaman sekolah. Nah gara-gara itu pokoknya adalah di titik zaman sekolah, tapi alhamdulillahnya keluarga aku sama sekali nggak nuntut aku untuk kayak Indi kamu harus dapat nilai segini, kamu harus dapat nilai A, kamu harus peringkat ini. Alhamdulillahnya orang tua aku nggak kayak gitu. Kayak mereka selalu bilang kayak kamu belajar aja, maksudnya sesuai kemampuan kamu. Nah tapi gara-gara lingkungan aku yang terlalu tinggi gitu ya, yang aku sama sekali nggak bisa mencapai batasan itu, sampai pada akhirnya aku pernah dibilang gini, Indi Maaf ya guys. maaf kalau misalnya aku nggak boleh duduk sama kamu karena mama aku nggak ngebolehin. Itu parah sih. Itu parah sih. Itu sih mindset orang Belanda jelas. Ya, itu Kalau misalnya kalian pas itu posisi aku masih kecil ya, kalian pas masih kecil digituin kayak oh iya udahlah kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir kayak sekarang aku ingat-ingat lagi kayak iya ya ternyata itu nyakitin banget ya ternyata. Apalagi udah bawa aku. Maksudnya itu kan circle orang tua ya. Mama aku tahu saat itu kayak iya agak ngecewain nih gue. Nah akhirnya saat itu tuh kayak mulai mengubah diri dari yang kayak emang sih salah, aku bukan orang yang bener-bener suka belajar banget pas kecil. Jadi gara-gara udah tahu nih resiko kalau gue nggak belajar tuh apa, kayak misalnya lingkungan kita yang ngejelek-jelekin kita karena kita nggak berprestasi. Akhirnya mulai kayak belajar mulu, sampai dengar kata kayak maaf ya kayak ini ambis banget sih, lo tuh belajar mulu, lo diajak keluar nggak mau. Bukan gitu sebetulnya, gue tuh nggak gitu. Gue bukan berarti nggak mau jalan bareng kalian, gue bukan berarti nggak mau buat berhenti belajar, tapi kayak apa ya, kayak gue udah ngerasain gimana di titik terbawah gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa ngapain karena yang nyelamatin itu cuma diri gue sendiri kan. Jadi kayak dari situ gue mulai kayak misalnya tiba-tiba cuma sendiri. Kalau misalnya ada apapun itu kayak gue berpikir kayak gue tuh harus perfect, gue tuh harus di titik sempurna. Tapi kayak beberapa lalu gue sempat sadar kayak misalnya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kita tuh nggak bisa ada di titik yang paling sempurna banget. Jadi kalau misalnya salah itu nggak apa-apa. Oleh karena itu tuh gue nerapin ke diri gue kayak oke, itu permasalahan yang sulit, tapi gue bakalan bisa ngelewatin itu, gue bakalan survive gitu. Jadi itu sih. Iya, keren sih. Bener sih. Gue nangis sebenarnya. karena jujur ya sebenarnya tuh emang sih yang gak gue suka dari ibu-ibu gibah tuh mupret anjir. Kalau mama mupret apa? Mulut kampret itu. Itu sumpah gue masih seneng sih kayak gimana ya? Kok masih ada gitu loh orang yang mikir gitu kan belum tentu kalau misalkan lu nggak bisa belajar belum tentu lu goblok gitu loh. Semua orang tuh mempunyai kecerdasan masing-masing, mungkin belum kelihatan aja dia tuh bisa di bagian apa di bidang apa gitu loh. Iya. Ya gue nggak mikir gitu. Gue pernah tuh kayak Indi kayak gitu waktu SD pernah dibilang gitu juga sama. Iya sih, kayak emang pas masih kecil ya mungkin ya kita seringnya. Tapi emang bener sih bully SD tuh emang bikin Ya mau trauma. kan gue bilang emang. Sampai nggak mau ikutan kalau ada reunian atau apa gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh
bikin pengaruh anak-anak juga bisa apa ini juga sih anak-anak. Iya. Kalau bisa dibilang ya kadang-kadang ya orang-orang pada bilang lah buah Buah nangka. Buah nggak jatuh dari pohonnya. Iya itu buah jatuh dari pohonnya. Nah itu, di bawah ini lah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Like father like son. Nah itulah. Enggak beda. Itu yang emang kalau bahasa seperti itu ya kadang-kadang suka benar gitu loh. Kadang-kadang ya orang tua ya kadang-kadang bikin anaknya itu malah bully orang gitu loh jadinya ya kan. Bukan anak itu padahal nggak bully orang loh. Tiba-tiba orang tua yang tiba-tiba bilang lu nggak usah ketemu sama dia orang nih karena dia orang masih gini-gini. Sama aja dong orang tua mempengaruhi anaknya dong ya kan. Iya benar. Makanya kita juga nggak bisa ya semua tergantung diri kita sendiri sih untuk menerima itu atau tidak menerima semuanya. Iya. Jadi ya seperti itu ya kan. Mungkin ada yang lain yang tengah jangan makan terus ya. Kalau lihat-lihat dari tadi makan mulu. Makan meal nih. Kita lagi dong, ayo. Ayo ada yang punya bagas. Tadi lu cuma sedikit doang nih. Ayo. Ya gimana ya? Kalau masa paling lo sih pas bokap gue meninggal ya. Gue tuh serius nih. Aku nih, gue langsung diem tadi gue langsung. Atau diam. Gue tau gue sering bercandain tapi gue serius kayak gue tuh dulu ya SMP ya bisa dibilang nakal lah. Gue lagi nakal itu gue pas SMP. Gue kelas 2 SMP tuh gue keluar karena gue nggak masuk. Nggak bener gue serius. Nah terus gue kayak bokap gue sakit udah pas itu. Terus gue sebenarnya mau lanjutin sekolah kan. Tapi gue kayak mager ah. Pas bokap gue sakit gue udah kayak mikir gue belum apa-apa nih. Bokap gue bilang tuh dulu tuh dokter bilang bokap gue kan sebelumnya masuk rumah sakit juga karena katanya dia bilang gini, so sebenarnya tuh bapak kamu tuh laki banget masih bisa hidup ya, itu cuman kebetulan aja. Jadi pas bokap gue sakit lagi kedua kalinya gue kayak anjir ini mungkin kayak terakhir kalinya gue bisa bikin bokap gue bahagia, bisa bikin proud gitu. Akhirnya gue masuk homeschooling pas kelas 2. Nah selama itu gue berusaha kayak anjir gue harus belajar, gue harus bikin bokap gue proud sama gue walaupun ini terakhir kalinya. Tapi in the end bokap gue tuh meninggal pas gue UN. Iya. Gue jadi kayak gue ngerasa kayak anjing gue tuh belum bikin bokap gue proud sama sekali pas gue lagi jatuh-jatuhnya, pas gue lagi nakal-nakalnya bokap gue meninggal gitu. Makanya sampai sekarang gue kayak gue harus bikin sesuatu lah buat bokap gue proud walaupun nggak lihat secara langsung, paling gue bilang aku sampai sini gitu. Asli. Kayaknya kalau misalnya kita deep talk kagak pakai kamera gue bakal nangis ya asli. Tapi karena kamera gue nggak mau anjir malu. Ya benar sih. Ya begitulah, kadang-kadang penyesalan datang terakhir. Iya. Ya kan? Orang bilang ya penyesalan datang terakhir sih. Kadang-kadang kita tidak mau melihat ya kedepannya gimana. Kadang-kadang kita mikirnya ya udah. Iya, kadang kita nggak menghargai apa yang kita punya sekarang. Iya. Gak mensyukuri ya. Kamu juga Pas udah hilang baru kita kayak ngerasa ih anjir selama ini loh Iya, gue baru merasa. gue juga ngerasain kayak gitu. Makanya yang masih punya orang tua ya seperti saya. Iya. Saya ingin orang tua tuh bikin bangga lah sekarang gitu. Betul. Walaupun sedikit ya at least ada bangganya lah orang tua lu gitu loh. Jadi orang tua lu appreciate lu. Jadi kayak selama ini gue kasih nasehat ke lu kasih didikan ke lu, tidak ada sia-sianya juga nih. Jadi lu bisa bikin proud mereka juga gitu loh, dalam sekecil apapun gitu loh. Dan ya gitu biasanya harus ini. Cuma Divya apa ada tadi ngomong apa tadi kayaknya? Tapi buat Bagas agak gue kata nggak buat Bagas sendiri gimana dan gimana mental lu tuh saat itu tuh gimana? Ya pasti ya gila. Tapi ya gimana cara lu bisa survive-nya gitu? Stres banget sih, tapi pasti. Ya yang paling bener sih kalau gue bilang ya, kalau lu stres kalau apa pertama cari bantuan sedikit apapun siapapun. Mata gue gatel tadi.
mau temen, keluarga, atau enggak ya kalau emang parah banget profesional. Mau nggak mau sedikit apapun itu atau enggak misalnya lu tuh stres, lu nggak mau kasih semua ke orang gitu, kasih sedikit pun. Gue orangnya terus terang gue jarang stres, tapi gue suka dari temen gue. Kalau temen gue stres nggak bilang, gue merasa kayak gue sebagai temen kok gue nggak bisa bantu sama sekali sih. Sedikit apapun lu kalau bisa cerita sama temen lu atau enggak siapapun itulah, pokoknya lu cerita, jangan di keep sendiri karena kalau lu keep sendiri tuh emang kadang-kadang hilang, tapi kalau ada pikiran lagi lu tambah jadi bertingkat-tingkat, jadi berkali-kali lipat lah gitulah. Jadi ya cari bantuan siapapun itu, keluarga, temen, profesional, apapun itu. Bener banget. Ya, profesionalnya itu ke psikolog ya, bukan psikopat ya. Iya. Ada yang lagi mau ceritain kayaknya masih aja yang dikit-dikit. Enggak sih, kok gue udah nggak ada lagi Udah sih, nggak karena ada. gue merasa mental gue sehat-sehat aja. Alhamdulillah, bagus. Berarti mental health tuh bagus berarti artinya. Iya. Menurut kalian nih dari mental health dari beberapa yang tadi kita ceritain, ada nggak sih yang lagi terhubung sama isu-isu terkini gitu? Kalau menurut kalian ada, coba deh kayak jelasin atau nggak ceritain gitu. Kayak menurut yang tengah dulu lah, kita mulai dari tengah Ronald. Gue lihat sih bilang keterkaitan ya mungkin dari diri gue sih. Kayak yang lagi kasus terbaru sekarang siapa sih? Mohon maaf ya. Dia menurut gue dia egois aja karena dia tidak, dari beritanya sih dia tidak mengikuti karantina ya. Itu egois. Nah dari diri gue juga terkadang masih egois juga. Itu Terkait dan isu mental health pada saat ini ya, pada yang mungkin di sosial media dan segala macam ya pasti ada banyak orang-orang ya, artis selebgram itu pasti juga mengalami mental health ya kan, bukan kita orang biasa aja gitu kan. Justru mereka pressure-nya lebih tinggi. Iya, orang-orang di dunia film, industri, entertainment biasanya mereka lebih mental health-nya lebih ya banyak lah terpacu gitu. lebih teruji lah ya. Iya, makanya kita juga maksudnya ngelihat dari mereka tuh ngambil yang positifnya aja, jangan banyak yang negatif sih sebenarnya ya. Biar kita juga tahu pengalamannya dia untuk menjadi pengalaman kita pribadi gitu loh. Jadi kita bisa melihat yang aura positifnya, jangan ngambil aura negatifnya, ntar kalian jadi bingung. Jadi mungkin ada yang mau tambahan lagi, ada quotes-quotes buat teman-teman Ya kita. sekarang, jadi kita langsung ganti aja deh, sekarang kita sesi memberikan motivasi. Berasa paling jago nih, enggak sih, enggak juga, tapi ya wajar lah, kita sendiri pasti memiliki motivasi masing-masing kan. Ya udah, kayak apa ya, beritahu aja deh, kan tuh beritahu aja lah motivasi apa. Pasti kalian sempet dong dengar suatu motivasi yang benar-benar bikin hidup kalian tuh kayak ngerasa berubah gitu. Kalau misalnya ada motivasi itu, kasih tahu aja. Siapa tahu orang yang denger ini juga termotivasi juga hidupnya gitu. Ya kalau dari gua ya, gua sih punya motivasi nih, anjay. Gua punya prinsip dari diri gua tuh nggak mau, bukan gua gimana banget ya, tapi gua selalu melihat dari diri gua sendiri baru orang lain, dan jangan jadikan patokan lu nggak bisa begini nih, ya orang lain tuh harus memahami itu, jangan. Jadi ya lu harus dari diri lu sendiri untuk memahami orang lain, bukan lu yang pengen dipahami sama orang. Karena dunia nggak sesempurna itu. Nah itu. Nah, Nah sih itu dari gua. Ada yang mau Bagas? lain? Kalau gue bilang sih just be yourself aja ya. asik. Karena gimana pun lu mau berubah, lu mau apa, bakal ada orang tuh yang hate lu, Ya. pasti bakal ada. Lu mau udah berubah jadi yang sebaik apa, pasti ada yang hate lu. Jadi just be yourself. Udah nggak usah dengerin orang lain lah. Mendingan lu fokus diri lu sendiri aja. Kalau lu mau berubah silahkan berubah, tapi jangan karena orang lain, gitu aja gue bilang. Jadi kalau menurut aku ya, dari yang cerita aku tadi, lebih baik kita jangan nutup mata ya. Pasti di sekitar kita itu ada yang mendukung kita. Kayak misalnya aku nutup mata sama dukungan keluarga aku. Aku cuma ngelihat dari sudut pandang orang-orang. Jadi maksudnya kalian jangan nutup mata, karena pasti ada aja satu orang yang bakalan ngedukung kalian. Gue dulu ya, katanya dia lagi lupa. Nggak, kalau buat gue sih gimana ya, hidup kalau misalkan ada, pasti ada dong yang pernah ngerasa kayak kok cobaan hidup gue berat banget sih gitu. Pasti ada kan kayak aduh gue gak kuat nih. Bahkan ada aja temen gue, bukan temen gue sih, kayak adalah orang yang gue tahu tuh
kayak ngomong gitu sama gue, Fer, gue gak kuat deh, pengen mati aja. Gue kayak denger, apaan sih? Gue gitu kayak, lu mati bunuh diri juga ujung-ujung lu masuk neraka. Jadi maksudnya kayak, ya kalau di agama gue ya, lu kalau misalkan mau mati juga karena diri lu sendiri juga ujung-ujungnya lu gak bakal tenang juga. Lu pengen tenang tapi itu gak bakal tenang gitu. Jadi buat lu kalau misalkan ada yang ngerasa kayak, aduh cobaan buat sih hidup gue gini, jangan ngerasa gitu sih, karena pasti bakal ada suatu hal yang besar yang bakal datang untuk diri lo gitu loh. Terus juga jangan kayak selalu dikit-dikit mikir kayak, aduh gue mau nyakitin diri sendiri segala macam lah, jangan gitu deh, mending, karena kayak masih banyak lo hal positif yang bisa lo lakuin. Kayak misalnya lo misalkan suka nyanyi atau lo suka ngedance atau lo suka ngelukis, itu lo bisa ngelakuin hal itu. Bahkan dengan cara lo ngelakuin itu bisa jadi skill lu dalam hal itu tuh berkembang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada hal yang positif, kenapa lu harus ngelakuin hal negatif gitu? Gue boleh nambahin? Boleh. Gua ya melanjutkan yang dari Verina sih, menurut gua ya. Jadi orang tuh jangan merasa masalah diri dia tuh paling berat sendiri gitu. Karena bisa jadi di luar sana ada yang lebih berat. Nah, karena bisa jadi di luar sana ada yang lebih berat daripada masalah. Benar-benar. Nyambung. Ya, kalau gue sendiri ya, ini kadang-kadang gue kalau di Instagram gue tuh suka upload di feed juga dengan quotes-quotes yang kadang-kadang menguji mental juga ya. Gue nih ada nih, gue ambil dari feed Instagram gue. Kalian bisa scroll aja, jangan lupa nih fotonya ya. Promosi sebenarnya. Bagus juga promosi yang cara. Halus banget. Pokoknya halus ya, say. Nah, ada salah satu feeds gue, quotes-nya tuh ada bilang, gue tulis nih, no one in this world is pure and perfect. If you avoid people for their mistake, you will be alone in this world. So judge less and love more. Ya, jadi kesimpulannya itu di dunia ini tidak ada yang pure perfect banget. Tidak ada yang pure bener-bener lu perfect banget, lu bener-bener gak ada masalah tuh, gak ada, pasti semua orang tuh ada. Dan kalau bisa judge ke orang itu bener-bener harus less banget, dan bener-bener lu harus mencintai diri lu sendiri gitu. Lu harus menerima apa yang lu ada yang sekarang gitu loh. Tidak, kalau bisa jangan bandingkan kepada orang lain gitu. Itu yang benar-benar untuk sekarang ya, karena sekarang tuh apalagi pandemik gini kayaknya orang ngelihatnya sisinya tuh yang negatif semua kalau bisa dibilang ya. Karena orang tuh sekarang jadi hate gitu loh dirinya sendiri, kayaknya gue nggak berarti gitu, gue nggak ada apa-apanya nih sama orang lain. Padahal lu nggak ngelihat nih diri lu tuh benar-benar perfect loh, maksudnya ada sisinya orang lain tuh tidak ada gitu loh. Diri lu tuh benar-benar harusnya lu sendiri gitu loh. Apa yang ini, makanya love yourself, yang tadi Bagas bilang love yourself itu paling penting untuk sekarang, apalagi masa pandemi kayak gini menurut gue sih gitu. Bener juga yang kata Tia, jangan don't compare yourself with others gitu sih. Karena kalau misalkan apa ya, karena gue dulu gitu always compare myself with others, dan itu jadi nggak enak sih. Jadi kayak lo hidup jadi nggak nyaman gitu. BTW buat Divi udah ingat mau ngomong apa? Iya. Terus juga seberat apapun masalah kalian, itu juga pasti bakalan ada jalan keluarnya. Jadi jangan cepet banget putus asa gitu. Bener banget bro. Karena pasti sih, dan ya itu tadi yang udah dibilang Elis juga kan, Tuhan tuh punya rencana gitu. Kalau kadang tuh kita nggak tahu rencana Tuhan gitu, kayak tiba-tiba misalnya kayak mamanya meninggal gitu, ternyata dia dapat hidup yang lebih baik gitu dari pas mamanya meninggal itu gitu. Kayak padahal pas mamanya meninggal tuh kayak sedih banget rasanya. Ini tadi sih ya rencana Tuhan gak ada yang tahu, jadi keep on yourself lah. Maaf ya tadi kepotong ya. Ya biasa lah pada masalah teknis. Jadi lanjut Div. Udah. Dia udah lupa lagi deh. Oke. ya, Berarti mungkin ada tambahan dari yang lainnya gimana? Mbak Elis nggak mau nambahin lagi? Mbak Elis ya. Oke, untuk host hari ini udah capek kayaknya ya. Udah saat ini udah selesai. Pokoknya guys, jadi inti kita kenapa ngomongin podcast ini tuh buat aware juga sih buat orang-orang di sana. Kalau misalkan ada yang kayak ngerasa mentalnya lagi nggak bagus, ya yang kayak tadi gue bilang sama yang lain bilang, mending jangan selalu apa ya, kayak tadi dia juga bilang
semua masalah ada jalan keluarnya sendiri gitu. Badai akan berlalu gitu ya guys ya. Jadi ada tambahan dari host. Oke, sama kalian you never walk alone. Kalau misalkan kalian ngerasa sendiri, ingat kalian tuh nggak pernah sendiri. Sesendiri kalian pasti kalian tetap ada yang bakal support kalian, orang tua kalian, entah kakak kalian segala macam. Jadi jangan pernah mikir kalau misalkan kalian selalu sendiri gitu. Oke? Semangat buat kalian yang sedang berbaikan dengan diri atau berbaikan dengan orang lain. Semangat. Guys, jadi itu aja dulu pembahasan hari ini. Nanti kita bakal ada lagi nih, masih ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 lagi sebenarnya. Jadi stay tune aja, oke? Oke, jadi Jangan lupa kalian harus subscribe YouTube channel kita, karena yang pastinya bukan podcast doang nih, kita punya banyak games dan pastinya menarik banget nih. gue gak sabar syuting asik nggak tuh. Jadi jangan lupa di subscribe, di likes dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe Subscribe. udah bener tadi. Dan jangan lupa komen nih, mungkin kalau kalian ada referensi kita harus bahas apa nih di podcast ini, atau kita harus melakukan challenge apa nih yang seru nih buat kita berenam, kalian bisa komen aja di bawah biar kita bisa melakukan itu buat kalian semua di YouTube channel ini. Yang pastinya YouTube channel ini benar-benar beda ya dengan yang lain ya. Iya, beda. Beda banget Hancur. nih. Biasanya ngomongin komen, gue takut nih ada temen SMP gue yang komen. Udah ketahuan siapa orangnya, tapi udah lah nggak apa-apa lah. Gue takut guru gue komen.